Seorang pemuda bernama Jigo bekerja sebagai tim penyelamat, ditugaskan bersama tim lainnya untuk menyelamatkan seorang wanita yang terjebak di dalam mobil akibat kecelakaan. Wanita itu bernama Kim In-hee, dan akhirnya In-hee dapat diselamatkan. Pertemuan pertama itu ternyata sudah membuat Jigo jatuh hati pada In-hee. Byung-woo dan Byung-ki adalah penyelundup. Mereka kemudian membongkar sebuah kontainer dan mendapati semua imigran gelap tersebut telah meninggal dalam kondisi yang mengenaskan karena terkena penyakit misterius. Hanya ada satu imigran yang selamat, bernama Monsai. Mereka kemudian membawanya. Namun, di tengah perjalanan, Monsai berhasil kabur. Mereka berdua kemudian pergi ke sebuah klinik karena Byung-woo mulai menunjukkan gejala batuk dan demam. Dan secara tidak sengaja, dia mulai menyebarkan virus kepada orang-orang yang ada di klinik tersebut. Dr. Kim In-hee ditegur oleh atasannya karena kehilangan data penting ketika mobilnya jatuh ke poros tambang di hari sebelumnya. Namun, diam-diam Jigo mencari kembali tas tersebut. Dan kebetulan, putri In-hee bernama Mire menelpon ke ponselnya. Jigo menjawab telepon dan memberikan tas itu kepada Mire. Kondisi Byung-woo memburuk dan ia mulai batuk darah. Orang-orang yang tadinya di klinik pun mulai menyebarkan virus kemana-mana. In-hee tiba-tiba mendapat panggilan telepon untuk menangani pasien. Ternyata pasien tersebut adalah Byung-woo. Berdasarkan sakit yang dideritanya dan rekaman video di ponsel Byung-woo, In-hee kemudian menduga bahwa dia terserang semacam virus flu burung. Ketika In-hee ingin memastikan kejadian di video yang mereka lihat, Byung-ki saudaranya menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Byung-woo kemudian meninggal. Dan Byung-ki mengamuk karena kematian saudaranya. Keesokan harinya, lebih banyak orang menunjukkan gejala yang sama. Dengan bantuan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea, staf rumah sakit menemukan dan memutuskan membakar kontainer tersebut. Namun, tikus-tikus yang telah memakan mayat-mayat tersebut melarikan diri ke kota. Tim dokter kemudian menentukan bahwa virus tersebut adalah H5N1, yang bermutasi dan dapat membunuh orang hanya dalam waktu 36 jam. Dan mereka meminta wali kota untuk mengkarantina kota. Sementara itu, Monsai yang bersembunyi di parkiran apartemen In-hee kemudian menyelamatkan Mire yang hampir saja ditabrak mobil. Monsai terus menghindari Mire agar tidak menyebarkan penyakitnya. Karena ingin menolong Monsai yang sedang sakit, Mire kemudian menelpon Jigo untuk membantu mencari Monsai, tetapi mereka tidak berhasil. Desas-desus tentang wabah menyebar dan orang-orang mulai panik. Mire mulai akrab dengan Jigo. Pada saat Jigo akan mengantarnya pulang, dia terpaksa harus menyelamatkan seorang wanita yang jatuh dari eskalator. Namun, Jigo kehilangan pandangan dari Mire. Sementara meremehkan kebutuhan akan karantina, administrator dan politisi dihadapkan dengan situasi bencana ketika orang-orang secara tiba-tiba jatuh di jalan, termasuk pengemudi yang menyebabkan serangkaian kecelakaan hebat di jalan. Rumah sakit dan sistem komunikasi menjadi kewalahan akibat banyaknya pasien serta para medis yang terkena flu mematikan tersebut. Perdana Menteri akhirnya segera mengumumkan kondisi darurat dan karantina dimulai. Politisi, tim medis, dan para peneliti mengungsi ke Seoul, dan pengumuman dari Perdana Menteri memperburuk kepanikan masyarakat Budang. Dr. Kim In-hee memutuskan mencari anaknya Mire dan dibantu oleh Jigo. Mereka akhirnya menemukan Mire di supermarket yang sedang dijarah oleh orang-orang yang panik kehabisan stok makanan, dan di antara mereka sudah menunjukkan gejala-gejala flu. Setelah berhasil keluar dari toko tersebut, In-hee kemudian mendapatkan panggilan telepon untuk ikut mengungsi. Dia pun mengajak Jigo untuk ikut mereka ke Seoul. Tetapi Jigo menolak karena dia lebih mementingkan menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak di toko tersebut. In-hee dan Mire berusaha mencapai helikopter terakhir ke Seoul. Tetapi Mire tiba-tiba menunjukkan gejala flu burung dan akhirnya mereka pun ditolak. Pada malam hari, karantina pun dimulai. Tentara Republik Korea, pasukan cadangan, pasukan Amerika Serikat Korea mulai menjemput masyarakat ke pusat karantina, yaitu di kamp di luar stadion olahraga.
Sebelumnya, mereka harus diperiksa terlebih dahulu, karena mereka yang telah menampakkan gejala flu burung akan diisolasi di zona karantina yang terletak di bawah stadion untuk menerima perawatan medis. Inhe begitu kaget ketika melihat Mira telah menunjukkan gejala flu burung di bagian belakang telinganya. Namun, ia tidak rela jika harus dipisahkan dengan Mira anaknya. Dia kemudian menyelinapkan Mira melalui pemeriksaan untuk menyembunyikan penyakitnya dan terus memakaikan masker kepada Mira sehingga dia tidak akan menginfeksi orang lain. Namun, kejadian itu telah dilihat oleh Jigo. Jigo bersebelahan tenda dengan Inhe dan Mira, dan Inhe tidak mengizinkan Jigo mendekati mereka berdua karena dia takut Jigo akan tertular. Sementara itu, Inhe secara tidak sengaja mendengarkan teman Jigo memberikan informasi bahwa yang terbukti terinfeksi flu burung akan dibunuh. Pada saat itu, ketika Jigo menawarkan makanan pada Inhe, dia tidak sengaja melihat tangan Mira, dan dia akhirnya tahu jika Mira telah terinfeksi flu burung. Dia meminta Inhe tidak egois untuk tetap menahan Mira di lokasi tersebut, karena akibatnya akan menginfeksi semua orang yang ada di situ. Tetapi, Inhe bersikeras bahwa dia akan merawat Mira dan berusaha untuk tidak kontak dengan orang-orang yang ada di zona isolasi. Pada hari kedua masa karantina, Monsai ditemukan di zona isolasi dalam keadaan sehat. Inhe kemudian diperbantukan mengambil sampel darah Monsai untuk dijadikan sebagai serum dalam penyembuhan flu burung. Inhe kemudian meminta serum tersebut untuk disuntikan ke pasien yang telah terinfeksi, tetapi permintaannya ditolak dengan alasan harus menunggu reaksi dari serum tersebut. Namun, Inhe tidak bisa menunggu lama mengingat kondisi Mira yang semakin parah. Tiba-tiba, petugas polisi mencari orang dengan nomor 2966 karena diketahui telah terinfeksi. Ternyata itu adalah Mira. Tetapi karena Jigo tahu dia akan dipisahkan dari Inhe dan akan dibunuh bersama orang-orang terinfeksi lainnya, sehingga Jigo berbohong bahwa 2966 adalah dirinya. Secara diam-diam, Inhe ingin memulai transfusi darah Monsai ke Mira. Awalnya, Monsai menolak, tapi setelah dia tahu itu adalah Mira, dia pun rela darahnya ditransfusi, karena Mira pernah memberinya makanan. Sementara suntikan ketiga, mereka mengetahui perbuatan Inhe, dan kemudian mendobrak pintu dan menembakkan peluru karet pada tubuhnya, sehingga dia pingsan. Sementara itu, mereka membawa Mira ke tempat lain. Jigo melihat Mira dibawa oleh mereka. Dia pun mencarinya. Ternyata, orang-orang yang sudah terinfeksi, sekalipun belum meninggal, ditumpukkan di suatu tempat dan kemudian dibakar. Jigo terus mencarinya. Akhirnya, Mira pun ditemukan di tumpukan-tumpukan mayat tersebut. Tiba-tiba, suasana menjadi kacau ketika massa mengetahui orang-orang yang terinfeksi disatukan dengan mayat-mayat lainnya untuk dibakar. Ketika mereka hendak menyelamatkan Monsai, tiba-tiba massa menyerang, dan Monsai pun ditusuk berkali-kali oleh Byung-ki untuk membalaskan kematian saudaranya. Ternyata Mira mulai pulih, dan Jigo membawanya ke jalan raya untuk bertemu Inhe. Namun, Gok-hwan, seorang pria yang sudah terinfeksi, mengetahui bahwa Mira memiliki antibodi sehingga dia ingin merebutnya. Sementara itu, Monsai mati dalam perjalanan, sehingga Inhe harus menyelamatkan Mira putrinya karena dialah satu-satunya orang yang tersisa dan memiliki antibodi. Gok-hwan menembak Jigo mengakibatkan pertempuran senjata yang mematikan antara massa dan para tentara. Jigo menyembunyikan Mira, namun ternyata Gok-hwan mendapatinya dan mencoba untuk memberikan dirinya transfusi darah melalui darah Mira, tetapi berhasil digagalkan oleh Kyung-uk dan Jigo. Sementara itu, Leo Schneider sebagai perwakilan WHO memerintahkan komandan pertahanan untuk menyerang massa bila mereka memaksa melewati garis orange. Beberapa orang menghadang presiden yang berusaha melawan kebijakan Schneider. Mira melarikan diri dan terjebak di tengah-tengah massa. Dia pun terdorong ke garis depan oleh massa yang menghadapi tentara di jalan raya.
Mira yang melihat ibunya dari kejauhan segera berlari ke garis orange. Jigo mengejarnya dan Inhe yang berusaha untuk mencegahnya akhirnya ditembak oleh para tentara. Mira melindungi ibunya dan memohon agar mereka berhenti menembak. Lalu sejumlah massa maju dan melindungi Mira, Jigo, dan Inhe. Presiden kemudian memerintahkan tentara untuk mundur dan memaksa Schneider untuk membatalkan serangan udara. Mira kemudian dikirim ke Seoul untuk membuat vaksin flu burung karena hanya dia satu-satunya yang memiliki antibodi setelah kematian Monsai. Akhirnya, Jigo dan Inhe pun menjalin kasih dan mereka bertiga berlibur bersama.